Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah panas-panasnya beasiswa unggulan Kemdikbud yang sudah buka sejak tanggal 10 Oktober kemarin, kita akan sama-sama mengkupas tuntas tentang beasiswa unggulan ini. Nah, untuk teman-teman yang baru mendengar apa sih beasiswa unggulan itu dan kenapa sangat diagung-agungkan, jadi beasiswa unggulan ini sudah bekerja sama dengan LPDP, tetapi untuk beasiswa unggulan yang terbuka ini dia berdiri sendiri. Nah, beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi, teman-teman yang berstatus mahasiswa silahkan untuk menyimak video berikut ini. Beasiswa pada umumnya tentu mengharapkan setiap awardee-nya atau calon awardee-nya memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Karena apa yang kita dapatkan dari beasiswa ini tentu akan sebanding dengan segala persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, sebagai tahapan yang pertama yang perlu dan penting untuk diketahui, beasiswa unggulan ini sudah dibuka sejak tanggal 10 Oktober kemarin. Dan beasiswa unggulan ini terdiri dari dua tahapan seleksi. Yang pertama ini seleksi administrasi, kemudian yang kedua seleksi wawancara. Seleksi administrasi berjalan selama kurang lebih 4 hari, tanggal 23 sampai 27 Oktober. Tetapi teman-teman sudah bisa submit segala jenis apa yang dipersyaratkan oleh beasiswa ini. Nanti kita akan sama-sama melihat apa saja sih syaratnya. Jadi tetap stay sampai akhir video ya. Tahapan yang kedua, seleksi wawancara. Seleksi wawancara akan berlangsung selama 5 hari. Jadi teman-teman jangan lengah karena beasiswa ini tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang hanya sekedar rebahan atau mau enaknya saja. Selanjutnya ini tahap kegiatan keempat sampai keenam ini akan kita dapatkan ketika kita sudah melewati dua tahapan seleksi. Jadi yang penting dan perlu untuk di highlight di sini hanya seleksi administrasinya dan seleksi wawancaranya. Nah, pada tahun ini beasiswa unggulan terbuka untuk dua jalur. Yang pertama untuk masyarakat berprestasi dan yang kedua untuk pegawai Kemdikbud. Masyarakat berprestasi dan pegawai Kemdikbud sama-sama harus berstatus mahasiswa. Minimal kalau kita adalah mahasiswa baru harus memperlihatkan LOA atau bukti kita diterima di universitas tujuan. Selanjutnya kita akan membaca buku panduan supaya apa yang kita submit itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang tertera pada portal beasiswa unggulan 2022 ini. Yang pertama, untuk pendaftaran masyarakat berprestasi, sekali lagi ini dibuka untuk jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Tetapi ini hanya bisa diikuti oleh mahasiswa ongoing, ataupun jika kita adalah mahasiswa baru maka harus sudah memiliki surat diterima di perguruan tinggi atau biasa dikenal dengan LOA. Tetapi jika kita adalah mahasiswa ongoing maka untuk S1 minimal sudah semester atau maksimal sudah semester 3. Jadi kalau misalnya semester 5 atau semester 7 itu sudah tidak bisa. Apa saja persyaratannya? Nah, ini diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik atau non-akademik tingkat internasional atau nasional. Sekali lagi di sini yang perlu di headline internasional atau nasional. Jadi kalau sertifikatnya itu skala sekolah atau skala internal kampus berarti itu tidak termasuk ya di sini. Tetapi di sini dikatakan diutamakan. Berarti bagi teman-teman yang mungkin tidak punya masih punya peluang untuk mendaftar, tapi siap-siap saja teman-teman akan diseleksi dengan orang-orang seluruh
Indonesia yang submit di beasiswa unggulan. Jadi kita saling berlomba memperlihatkan kebiasaan kita masing-masing. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Nah, kalau saran saya, kalau meminta atau mencari perekomendasi, carilah yang sesuai dengan jenjang karir teman-teman. Misalnya teman-teman adalah mahasiswa di jurusan tertentu. Jadi kalau ingin mencari perekomendasi, carilah yang bergelar doktor atau profesor, atau perhatikan dari segi pangkat dan jabatan perekomendasi, misalnya ketua prodi, dekan, rektor, ataupun pejabat-pejabat di daerah teman-teman. Jadi carilah yang berpeluang dan memiliki peran penting atau memiliki gelar yang menunjang dan bisa dipercaya oleh panitia beasiswa unggulan bahwa benar teman-teman ini adalah orang yang punya kecakapan yang mantap sehingga direkomendasikan oleh orang yang luar biasa juga. Nah, jadi beasiswa unggulan ini tidak boleh double funding dari beasiswa apapun, baik itu beasiswa nasional ataupun beasiswa daerah. Diperhatikan juga akreditasi dan prodi dari universitas teman-teman harus paling rendah B atau sangat baik. Yang terkhusus dari masyarakat berprestasi ini khusus untuk program sarjana, mungkin kalau syarat-syarat ini A, B, C ini mudah untuk dilakukan seperti ini, letter of acceptance atau LOA, dan di sini tertulis bahwa memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat. Sekali lagi, beberapa di sini kalimatnya ditulis diutamakan, sehingga kalau teman-teman tidak punya, itu sangat memungkinkan untuk mendaftar, tetapi tentu kualifikasinya juga akan berkurang. Nah, ada syarat IPK minimal 3,25, dan yang paling urgent untuk teman-teman persiapkan adalah membuat karya tulis berupa esai atau karangan. Nah, untuk panduan ini sangat banyak contoh-contohnya dari awardee beasiswa unggulan tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman bisa gali lebih banyak, bisa searching di Google terkait dengan ini. Tetapi teman-teman harus concern pada tema kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, di esai ini yang perlu teman-teman headline adalah teman-teman perlu untuk mempromosikan diri, memperlihatkan kebiasaan teman-teman dan apa yang bisa diunggulkan dari diri teman-teman untuk bisa berkontribusi ya untuk Indonesia. Dan kontribusi ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu. Jadi tidak perlu untuk kontribusi yang besar, yang yang skala yang mungkin sangat luar biasa, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil tetapi realistis, karena sekalipun cita-cita atau visi teman-teman itu besar, tetapi kalau terlalu abstrak justru itu tidak masuk dalam kualifikasi. Dan perlu teman-teman perhatikan penggunaan kosakatanya minimal 1000 kata. Khusus untuk magister, hal yang berbeda dari S1 adalah harus mempunyai kompetensi bahasa Inggris. Jadi kalau S1 tadi bahasa Indonesia, kalau S2 itu bahasa Inggris. Serta tambahannya teman-teman yang untuk jenjang S2 harus menampilkan proposal tesis teman-teman, serta menuliskan esai. Berbeda kalau S2 ini apa yang sudah diperbuat untuk bangsa. Kalau S1 tadi cita-cita ke depan, hal-hal yang belum terwujud, hal-hal yang bersifat visi misi, sedangkan kalau S2 ini hal-hal yang bersifat yang sudah atau yang lampau atau yang sedang kita lakukan saat ini.
Hal yang berbeda dengan doktoral adalah tentu juga perlu untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris dan ada proposal penelitian atau disertasi. Nah, kelengkapan berkas seperti yang sudah ditampilkan di atas, harus ada LOA, surat keterangan aktif kuliah, KHS semester 1 dan semester 2 untuk yang ongoing, ijazah dan transkrip, kalau untuk S2 dan S3 harus menampilkan proposal rencana studi. Ya, ini juga ya, nomor 8 dan nomor 9 sama-sama proposal. Untuk surat rekomendasi dan surat pernyataan sudah ada di lampiran, seperti teman-teman bisa lihat di sini ada di dalam lampirannya. Ada ini tadi yang panduan yang kita bahas. Nah, untuk pernyataan dengan rekomendasi ada, serta pernyataan untuk pegawai Kemdikbud. Kemudian esai menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini perbedaan esainya. Kalau untuk S1 kontribusi sebagai generasi unggul, kalau S2 dan S3 hal yang sudah diperbuat. Paling sedikit itu 1000, berarti bisa di atas 1000. Paling sedikit itu 1500, berarti bisa di atas 1500 untuk S2 dan S3. Sedangkan untuk pegawai Kemdikbudristek, apa hal yang berbeda dengan masyarakat berprestasi yang tadi? Teman-teman yang PNS harus merupakan usulan dari pimpinan atau tempat teman-teman bekerja. Harus bersifat usulan. Hal-hal yang khusus yang berbeda dengan masyarakat berprestasi tadi, kalau untuk magister dia punya patokan usia 3 kali waktu normatif prodi sebelum batas usia pensiunan jabatan. Jadi misalnya S2-nya 2 tahun, berarti harus minimal 6 tahun sebelum pensiun. Kemudian untuk doktoral sama juga, minimal 3 kali waktu normatif pada masa studi. Jadi tidak ada yang riwah ya. Yang jauh-jauh hari harus dipersiapkan adalah proposal rencana studi, proposal penelitian disertasi, dan esai, dan menulis esai yang tadi. Nah, untuk yang di cover oleh beasiswa ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini akan menjadi dorongan bagi teman-teman. Jadi seluruh yang digunakan dalam perkuliahan, mulai dari bangun tidur sampai tidurnya kembali, kita semua dibiayai, termasuk transport, buku-buku penelitian. Jadi semangat teman-teman untuk mengikuti beasiswa unggulan ini. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton.